Nah ini teman-teman bisa buka di webnya agribisnis.umm.ac.id, kemudian pilih akademik. Nah ini ada banyak menunya, nanti teman-teman kan tugas akhir nih, pilih yang tugas akhir, kemudian nanti muncul panduannya, teman-teman harus download, wajib ini, karena nanti terkait format penulisan. Suara saya putus-putus enggak? Enggak, Pak. Enggak ya? Bapak. Siap. Karena kok videonya agak terputus-putus gitu. Ya sudah, ini saya lanjutkan. Nah ini teman-teman download panduan, ini ada linknya. Ini wajib karena nanti terkait format penulisan dan sebagainya. Nanti akan saya ulas juga, tapi nanti di belakang, karena harus rigid satu-satu. Teman-teman download. Nah ini tinggal nanti dicermati formatnya, secara penulisannya di sini seperti apa. Nah itu nanti aja belakangan akan saya sampaikan. Kemudian ada lagi nih, ini untuk panduannya. Kemudian yang ini ada sistematika penulisan skripsi. Ini beberapa kali saya cek, kita ada beberapa teman yang belum sesuai. Jadi harap disesuaikan dengan sistematika penulisannya ini ya. Nah, daftarnya ada seperti ini, ada kata pengantarnya, kemudian ada daftar isi dan seterusnya. Ini kalau sampai sini, ini sering kadang keliru di sininya ini. Ini definisi operasional nanti masuk di 1.5, kemudian nanti di belakang ada pengukuran variabel di bab 3 ini. Ini sering yang tertinggal teman-teman nulisnya. Ini wajib harus ada. Tuh, ini. Pokoknya buka webnya Agri, kemudian pilih yang sistematika penulisan, ini sesuaikan dengan ini. Sub-sub babnya yang ada ini harap disesuaikan. Nanti ada tinjauan pustaka, isinya penelitian terdahulu, kemudian teori-teorinya, ini contohnya ini. Nah, kemudian nanti ada kerangka berpikir sama hipotesis. Di metodenya juga sesuaikan. Ini desain penelitian, bukan ada yang nulis dasar apa gitu ya. Ya sesuaikan tulisan ini, sesuaikan subbabnya ini, desain penelitian, ya tulis saja desain penelitian. Kemudian urutannya juga harus urut, sesuaikan ini. Ini sudah ada di webnya, jadi teman-teman harus browsing dan sesuaikan, wajib sesuai ini. Waktu dan tempat, kemudian teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, metode analisis, pengukuran variabel. Nanti di gambaran umumnya ini ada kondisi umum, kondisi khususnya. Di hasilnya nanti deskripsi responden, kemudian 5.2 ini ada hasilnya ini sesuai nanti subbabnya nanti ya sesuai dengan tujuan gitu ya. Nanti akan saya ulas satu persatu cara menulis latar belakang seperti apa, menulis pembahasan seperti apa, sampai nanti pada naskah. Kalau cukup waktunya nanti sampai sore ya nggak apa-apa, tapi kalau teman-teman kuat, kalau enggak ya dilanjutkan besok hari lagi. Ini yang pertama ya, sesuaikan ini ya. Kemudian sudah bisa browsing tuh di sini pokoknya di akademik, kemudian tugas akhir. Ini poin pertama yang wajib teman-teman sesuaikan, biar saya nggak ngoreksi satu-satu, malah lebih mengoreksi bahasa Indonesianya malahan. Tuh. Kemudian nomor 1. Isinya tadi kan ada latar belakang yang pertama, ada pendahuluan yang pertama, isinya nanti latar belakang. Kemudian apa tadi? Tujuan, rumusan masalah, tujuan, kegunaan. Nah, ini. Yang pertama sekali ini adalah pendahuluan. Isinya sebentar. Nah, langsung masuk di latar belakang. Ingat ini pokoknya segitiga terbalik ini saya betulkan. Ini terlihat ya. Nah, isinya kalau di latar belakang ingat-ingat isinya ini. Teman-teman screenshot aja ini atau nanti saya kirim ini di grup. Nah, ini pokoknya dalam latar belakang itu isinya terkait ini. Poin bagian pertama
Anggaplah ini bagian satu, ini bagian 2, bagian 3, bagian 4. Anggapannya ada 4 bagian ini dalam latar belakang. Yang pertama sekali yang perlu disusun teman-teman dalam menulis itu menjelaskan secara umum kondisi situasi terkait dengan topik penelitian, gitu ya. Jadi misalkan nih, saya tembak langsung penelitiannya siapa ya kemarin? Apa tentang apa misalkan? Misalkan tentang green marketing nih, ada punya Alda itu. Nah misalkan ya, green marketing secara umum awal dijelaskan kondisinya seperti apa. Jadi kondisi pemasaran di Indonesia seperti apa, kemudian dampaknya terhadap pasar yang tidak green marketing seperti apa, secara umum kondisinya secara umum di Indonesia seperti apa, atau secara umum di Indonesia ataupun global. Yang misalkan dampaknya nanti terhadap sampah plastik misalkan, dampaknya seperti apa, kemudian kondisinya di Indonesia seperti apa, sehingga nanti arahnya adalah mulai ada perundang-undangan di Indonesia yang mengkaitkan dengan lingkungan, bahwasanya perusahaan itu harus arahnya kepada lingkungan, misalkan ada seperti itu cantumkan. Nah, karena ini ada dukungan data, misalkan sampahnya di mana menurut mengutip nggak cuma dari buku nggak masalah, misalkan dari berita atau apa itu nggak masalah. Nanti kalau susah mencantumkan referensinya, teman-teman wajib pakai Mendeley, itu lebih mudah. Ada Mendeley yang web importer itu lebih mudah, misalkan berita di portal mana gitu ya, berita online, kemudian teman-teman pakai web importer Mendeley itu malah enak, langsung di laman webnya itu langsung teman-teman klik Mendeley-nya itu langsung tertulis, nanti daftar pustakanya langsung enak gitu, langsung sudah ada, nggak perlu ngetik-ngetik lagi. Nah itu misalnya saya contohkan itu tadi. Kemudian sampai mana tadi saya ngomong? Sampah tadi ya misalkan ya. Nah itu kan kondisi secara umum seperti itu. Kemudian ada kebijakan pemerintah terkait. Nah itu berbicara secara umum Mas Yan. Nah dikaitkan dengan data-data pendukung terkait konsumennya ataukah produknya di Indonesia yang sudah green marketing, produk apa saja. Nah seperti itu mereka menjelaskan secara umum. Kemudian justifikasi kebenaran kondisi. Ini dijustifikasi artinya ini setelah menulis bagian itu, entah beberapa paragraf atau beberapa paragraf beda, kemudian paragraf berikutnya bagian kedua itu menuliskan justifikasi kebenarannya kondisinya. Oh bahwasanya ada justifikasi itu istilahnya ini. Nah, dukungan urgensi topik. Jadi yang pertama itu, yang ini itu menjelaskan intinya ini, menarik untuk dikaji. Nah, dengan adanya kondisi pemasaran yang menyebabkan sampah itu semakin melimpah, itu kan dampaknya besar, hebat terhadap lingkungan. Nantinya kura-kura yang biasanya hidup sehat kemudian menelan sampah plastik dan seterusnya, dampaknya itu juga nanti berdampak pada manusia yang akhirnya terjadi banyak penyakit. Dan itu kan sesuatu yang dijelaskan yang akan menarik untuk dikaji. Itu bagian pertama, intinya terkait ini. Bagian yang kedua, setelah menyatakan menariknya itu, maka bagian berikutnya itu intinya menjawab ini, mengapa perlunya penelitian dilakukan. Itu lebih spesifik lagi. Ini kan secara umum. Nanti dikerucutkan lebih spesifik bagaimana untuk mengapa perlunya penelitian dilakukan. Nah, penelitian ini urgent untuk dilakukan karena dijelaskan apa gitu ya. Nah, terkait nanti ada data-datanya bahwasanya di Malang sudah ada produk apa gitu. Kemarin apa ya? Punya ada itu. Beauty and Love apa itu ya, itu misalkan itu. Nah itu arahnya sudah mengarah untuk kebijakan lingkungan, bahwasanya sudah ada green marketing atau pemasaran secara hijau gitu untuk mengatasi masalah itu, sehingga perlu diteliti. Nah sehingga diteliti bahwasanya sebenarnya itu masyarakat apa namanya ya, setuju atau tidak adanya produk itu, apakah merasa keberatan karena apa, mungkin harganya lebih mahal dan seterusnya. Nah itu lebih dijelaskan lagi, lebih spesifik untuk justifikasi kebenaran dari
kondisi umum ini. Itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, setelah menjelaskan menariknya penelitian, kemudian menjawab di sini mengapa penelitian perlu dilakukan. Nah, selanjutnya ini lebih kepada spesifik dijelaskan. Misalkan ada variabel-variabel apa yang menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Nah, misalkan ini sudah menjelaskan kondisi umum, kemudian perlunya penelitian itu dilakukan. Kemudian di sini di bawahnya lagi nanti menjelaskan paragraf bahwasanya misalnya nih, oh ternyata keputusan konsumen untuk membeli produk hijau, produk yang menerapkan pemasaran hijau itu kemungkinan besar karena apa produknya, harganya dan seterusnya itu dijelaskan secara spesifik di sini. Jadi secara harganya bagaimana? Singkat, tapi semua variabel perlu dijelaskan di dalam sini. Ini lebih spesifik gitu. Jadi misalnya nih, ya tentukan dengan referensi-referensi lain nggak masalah. Jadi penelitian lain nih sudah ada si A menjelaskan bahwasanya harga itu berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk hijau. Nah, itu menurut si A. Menurut si B, variabel kedua ini juga sudah dijelaskan. Misalkan sudah ada siapa menurut siapa dan seterusnya. Misalkan variabel C ini belum ada ya, ini juga sebagai potensi untuk dijadikan variabel sebagai tolok ukur apa sebagai variabel yang akan diamati dalam penelitian itu. Jadi ini intinya ini lebih spesifik. Ini secara umum misalkan di Indonesia gitu kondisinya seperti itu. Kemudian topik ini lebih perlu dikaji karena apa. Kemudian ini lebih spesifik lagi kepada topik penelitian dan lokasi penelitian. Lokasi ini lebih apa namanya representatif untuk mewakili di Indonesia misalnya karena kondisinya apa gitu di sini. Sampai sini bisa dipahami ya, teman-teman ya. Paham. Nah itu nanti harapan saya nanti penulisannya itu intinya ini. Jadi teman-teman ingat-ingat ini aja. Jadi biar nggak meloncat-loncat ya. Kadang sudah menjelaskan secara umum, kemudian khusus kemudian membahas secara luas lagi. Nah, ini nanti arahnya nggak seperti itu. Jadi ini secara konsepnya, ini teori secara dimanapun isinya penelitian ya latar belakang isinya ini dimanapun di luar negeri mau gimana ya seputaran ini. Jadi ingat-ingat ini aja. Ini adalah caranya untuk menyusun latar belakang. Setelah ini ada di bawahnya nanti terkait mendeskripsikan bahwasanya batasan masalahnya seperti apa, kemudian arah arah penelitiannya apa, harapan dari penelitian ini apa, harapannya apa misalkan semua produk-produk atau semua produsen sudah mengarah pada pemasaran hijau, misalkan seperti itu. Saya contohkan satu topik. Atau topik lain, misalkan tentang apa ya, pendapatan atau apa gitu ya. Sesuaikan misalkan produksinya secara umum tentang pendapatan jagung misalnya ya. Nah, kondisi secara umum di sini jagung seperti apa, kemudian apa yang terjadi, misalnya karena faktor iklim ini yang menjadi sorotan misalnya. Nah, kondisi lahan karena kondisi beberapa tanaman, salah satunya jagung misalnya, karena itu akan berdampak pada produksinya. Misalkan iklim itu berubah, ada climate change dan seterusnya. Nah, dampaknya nanti dijelaskan di sini mengapa untuk dilakukan itu. Misalkan ada lahan kering sama lahan basah. Nah, lahan kering dampaknya seperti apa, mengapa untuk menarik dilakukan penelitian di lahan kering dan lahan basah, apa dampaknya terhadap climate change dan seterusnya dibahas di sini. Kemudian dibahas lebih lanjut di sini terkait lokasinya seperti apa, kemudian apa, misalnya ada teknologi baru yang sebagai solusi untuk memecahkan solusi untuk produksi tinggi di lahan kering misalkan. Nah, itu bisa disampaikan di sini. Kemudian harapannya apa? Nah, itu seperti itu. Itu contoh topik lain. So, topik apapun ya sesuaikan seperti ini cara cara berpikir untuk menulis latar belakang. Ini intinya itu. Ini penjelasan dari atasnya. Nanti akan saya kirim gitu. Nah, ini ketiga lebih spesifik dan keempat ini tadi sudah saya jelaskan arah harapannya. Itu untuk latar belakang. Setelah latar belakang nanti ada perumusan masalah. Nah, biasanya perumusan masalah ada beberapa kampus yang
punya ciri masing-masing. Ada yang perumusan masalah itu dia dalam bentuk narasi dan pertanyaan perumusan. Jadi isinya ada narasi dan pertanyaan perumusan. Ada yang hanya perumusan masalah gitu ya, langsung pertanyaan perumusan masalah gitu. Eh, Kalau versi saya ya, jadi sebenarnya nggak apa-apa sih. Cuma versi saya sebaiknya kalau secara teorinya sih memang harusnya ada penjelasan terkait itu. Kalau perumusan masalah, misalkan saya contohkan punya saya ya, ini skripsi saya zaman dulu. Ya masih level fase dulu ya masih jelek lah. Tapi setidaknya ini susunannya seperti ini. Nah, saya tampilkan ini latar belakang. Di bawahnya latar belakang ada perumusan masalah. Maksud saya menampilkan ini saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman bahwasanya ini ada rumusan masalah itu tidak sekedar eh, langsung berbunyi seperti ini berdasarkan uraian atau apa ya rumusan masalahnya langsung ditulis satu pertanyaan seperti ini. Ya kalau memang itu sudah apa ya namanya ya ada beberapa coba teman-teman amati di beberapa kampus ada yang cuma gini sih ada yang beberapa yang sudah ada yang ini juga tapi secara teorinya saya menyampaikan secara teori umum bahwasanya perlu untuk penjelasan ini. Nah, jadi ini tuh menjelaskan gap apa ya perbandingan antara teori dengan kondisi faktanya. Jadi misalkan apa ya eh, secara teori itu bisa berdasarkan teori buku ataupun dari referensi-referensi ataupun dari penelitian terdahulu. Nah, faktanya ya dari lapang. Jadi ketika ada sesuatu yang berbeda, secara teorinya A, tetapi kenyataannya kok B. Apa yang terjadi? Nah, itu dibahas di sini. Secara teorinya misalkan apa ya, permintaan penawaran ini dan seterusnya. Secara teorinya itu eh, terjadi keseimbangan bahwasanya kalau nggak terjadi apa namanya defisit ataupun nggak terjadi ekses, nggak terjadi kelebihan maupun nggak terjadi penerima kekurangan. Tapi secara nyatanya itu kalau secara kuantitatif itu saya jelaskan di sini. Kalau secara kuantitatif tidak jauh beda antara permintaan dan penawaran. Artinya mendekati keseimbangan. Tapi yang terjadi di lokasi itu jauh permintaannya lebih tinggi daripada penawaran. Apa yang terjadi? Nah, di sini menjelaskan bahwasanya kondisi umumnya, kenyataannya bahwasanya ini tidak hanya pada sisi kuantitatif ternyata. Jadi ada varietas, kelas, waktu. Nah, jadi ini pagi nih ya. Varietas ternyata yang diminta di Singosari itu enggak sesuai ekspektasi misalkan. Jadi secara realnya ternyata yang enggak yang seharusnya secara teori yang seharusnya itu berimbang, seimbang, ternyata tidak terjadi keseimbangan karena varietas yang diminta itu tidak sesuai. Jadi penawaran di sana itu misalkan saya lupa nih. Ini misalkan nih varietas A ya, varietas A ternyata yang diminta itu varietas B. Otomatis kan orang-orang nggak jadi membeli di sana, tapi permintaannya besar terkait varietas A, tapi terkait varietas B, tapi varietas A itu eh, masih kurang di sana, sehingga dia harus ekspor. Nah, itu yang terjadi. Misalkan saya contohkan dalam kondisi seperti ini. Jadi isinya itu ya seputar itu. Kemudian barulah nanti ada narasi di sini yang menjelaskan secara teorinya itu sama secara faktanya seperti itu. Nanti barulah muncul pertanyaan. Berdasarkan uraian di atas, maka disusun pertanyaan perumusan masalah sebagai berikut. Berapakah jumlah permintaan tenaga seni? Terusnya. Nah, ini itu wajib kalimat tanya, jangan kalimat pernyataan. Ada beberapa yang saya koreksi ini seharusnya bukan bukan tanda titik, artinya
Ini suatu pertanyaan, berapakah dan seterusnya, mengapa, apakah. Nah, itu karena ini pertanyaan. Beda ya, bisa membedakan ya. Jadi ada yang menulis di sini misalkan analisis apa gitu. Analisis fakta-fakta yang mempengaruhi, terus kok tanda tanda apa namanya, tanda tanya. Analisis itu kan bentuk kalimat, eh, bukan kalimat tanda tanya, bukan kalimat tanya, tapi kalimat pernyataannya. Jadilah di sini maksud saya, ingat pokoknya kalau pertanyaan perumusan itu ya bentuk tanda tanya, kalimat pertanyaan, jangan kalimat pernyataan dimasukkan sini. Ini kalimat pertanyaan, barulah kalau kalimat pernyataan ini diturunkan ke tujuan menjadi suatu kalimat pernyataan. Nah, berapakah jumlah permintaan, terus diturunkan untuk ini mengestimasi jumlah permintaan ini satu. Kalau ini tiga ya berarti di sini tujuannya tiga. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, saya kembali ke sini. Jadi isinya itu masalah perbandingan fakta. Ini secara teorinya seperti ini. Hasil perbandingan fakta dan teori atau harapan yang akan datang, maupun antara fakta dengan kondisi yang seharusnya. Nah, bisa juga seperti itu. Misal faktanya nih apa ya? Misalnya topik yang green marketing tadi. Faktanya orang-orang lebih memilih produk-produk yang lebih murah menggunakan plastik, bahan plastik dan seterusnya yang susah untuk diperbarui. Itu. Nah, apa ya, yang mencemarkan lingkungan. Nah, itu. Tapi atau apa ya? Secara normatifnya seharusnya orang-orang sudah mulai berpikir hidup sehat karena dia secara perilakunya misalkan ada demo lingkungan harus sehat dan seterusnya, secara normatifnya mereka kan harus sadar, tapi ternyata faktanya dia nggak sesuai omongannya, jadi masih membeli produk dan seterusnya yang masih tidak tidak ramah lingkungan gitu ya. Nah, itu apa yang terjadi sebenarnya, apa faktor yang menyebabkan orang itu ngomong seperti itu. Nah, itu makanya dibahas di perumusan masalah. Timbullah pertanyaan, faktor apa yang mempengaruhi keputusan pembelian produk ramah lingkungan. Nah, seperti itu. Fakta karena secara logikanya mereka ingin menginginkan hidup sehat, menginginkan lingkungan yang tidak tercemar apa kotoran, apa sampah, plastik dan seterusnya. Secara perilakunya seperti itu. Tapi faktanya mereka masih ingin mengkonsumsi. Apa yang terjadi? Nah, itu adalah maka timbul pertanyaan itu. Sehingga ada beberapa variabel yang mungkin diamati, mungkin faktor harga. Kalau harganya semakin tinggi, misalkan orang nggak mau membeli produk misalnya. Nah, itu mungkin jadi faktornya karena faktor ekonomi yang menjadikan orang tetap mengkonsumsi barang non 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 uh, green market yang tidak ramah lingkungan seperti itu. Paham ya maksud saya di sini ya? Tes sampai sini? Paham, Pak. Paham ya? Jadi nanti menyusunnya seperti itu. Coba teman-teman uh, perbanyak baca referensi. Jadi sebelum menulis itu coba baca-baca terkait topik yang judul yang sudah teman-teman lewati, sudah di ACC dosen gitu, sudah fix judul A ya, coba baca-baca referensi terkait itu. Bagaimana dia menyusun rumusan masalah. Ingat membaca itu ya, bukan untuk eh, kopas, dengan kopas. Jadi bisa melihat cara dia menuliskan. Jadi kalau bingung bingung membuat latar belakang, intinya ini, kemudian teman-teman coba baca referensi yang bagus. Oh, dia cara berpikirnya apa, cara menulisnya dari yang umum dia apa, bagian kedua dia poinnya apa, dibuat-buat poin outline-nya gitu. Jadi sebelum menulis, kalau kesusahan, buatlah outline-nya dulu.
per kata apa ya. Nanti akan saya bahas terkait apa saja sub-sub sub kalimat apa kalimat pokoknya apa. Nanti baru disusun lah dengan merangkai kata-kata itu lebih panjang lagi dan menambahkan referensi-referensi. Itu triknya kalau teman-teman bingung. Tuh. Kemudian perumusan masalah yang tadi sudah saya jelaskan bahwa ada gap. Di sini ada gap antara ini. Nah, gap antara teori secara teorinya, masalah teorinya, kemudian adalah kedua ini adalah masalah praktikalnya, faktanya seperti apa. Ini dibandingkan. Teorinya seharusnya normatifnya seperti ini, tapi faktanya kok begini, apa yang terjadi? Nah, sehingga ini difilter faktor-faktor yang mempengaruhi terjadi gap ini apa sebenarnya. Nah, makanya muncul di sini research topiknya. Nanti di dalam research topik itu muncullah research question. Jadi dalam perumusan masalah itu ada intinya dua ini, research problem. Research problemnya ini secara narasinya itu ya. Kemudian dari narasi itu muncullah pertanyaan. Nah, dari pertanyaan itu diturunkan ke tujuan. Nah, memang itu alurnya seperti itu kalau penelitian. Jadi ada proses latar belakang yang dijelaskan, kemudian mengalir perumusan masalah, mengalir lagi ke tujuan. Dari tujuan nanti bisa diambil kegunaan dari penelitian ini apa. Seperti itu. Lanjutkan ya. Ini perumusan. Kemudian tujuan. Tujuan ini saya rasa sudah semua ya. Ini sudah bisa. Nanti tujuan ini diambil dari pertanyaan penelitian, pertanyaan perumusan masalah tadi. Perumusan tujuan didasarkan pada pertanyaan perumusan masalah. Research question-nya bertumpu pada perumusan masalah. Nah, ini. Kalau di pertanyaannya ada 3 nanti ya dibuat ya tujuannya 3 untuk apa namanya pernyataan yang dari pertanyaan itu di atasnya. Nah, seperti ini. Terus kegunaan ya nanti ada kegunaan untuk peneliti sendiri, bisa untuk stakeholder, bisa untuk praktisi, untuk kebijakan untuk pemerintah dan seterusnya. Itu yang pendahuluan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Lanjut ya. Nanti harapan saya setelah ini teman-teman mempraktekkan itu secara teorinya ditulis seperti itu ya. Ada poin-poin yang perlu teman-teman ikuti. Karena ini penelitian kan dia ada tahap-tahap sesuai dengan kerangka berbeda dengan artikel populer. Nah, itu yang teman-teman nggak harus sesuai. Nggak harus plek, saklek, lebih fleksibel kalau yang artikel populer. Nah, ini kan kita ilmiah. Bisa harus sesuai kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. Kemudian, penyusunan kerangka teoritis. Bab 1 sudah ya. Kemudian bab 2 terkait tinjauan pustaka. Ini kan ada nanti tinjauan pustaka isinya terkait penelitian terdahulu sama landasan teorinya. Saya rasa sih aman lah ini. Antara apa yang poin-poinnya saja saya sampaikan poinnya. Nanti saya tutup. Tujuan. Kemudian tinjauan pustaka nanti ada penelitian terdahulu. Nama istilahnya ini sesuaikan dengan format ya. Ini karena berbeda format nih. Sesuaikan format di agribisnis.wanang.ac.id di menu akademik, pilih yang tugas akhir. Nah, ini cara untuk menuliskan penelitian terdahulu bisa versi seperti ini atau ini saya tuliskan masing-masing. Jadi ini yang perlu intinya yang perlu teman-teman tulis di penelitian terdahulu adalah nama penulisnya, kemudian topik tujuan atau topiknya dia meneliti tentang apa gitu ya biar jelas. 1, 2,
Kemudian 3, variabel-variabel apa. Variabel yang diamati itu apa dia. Kemudian metode yang digunakan itu apa. Kemudian hasilnya apa. Gitu ya. Jadi hal-hal yang nggak penting nggak usah ditulis semua. Apalagi kalau copy paste dari abstrak gitu. Jangan terlalu banyak. Jadi diambil inti-intinya saja, nggak harus semua. Jadi nama orangnya, dia meneliti tentang apa, kedua, tiganya tentang variabel yang diamati, dia variabel apa saja, metode yang digunakan, dia metode apa, kemudian hasilnya apa. Ada 5 unsur itu. Nah ini saya bedakan per topik. Kalau mau nggak per topik nggak masalah, ini per topik. Mau dibuat misalkan satu paragraf ini membahas variabel sendiri, juga nggak masalah. Variabel kedua membahas tentang apa namanya metodenya. Paragraf yang ketiga membahas tentang hasilnya. Ini nggak masalah. Atau per masing-masing perorangan penulisnya. Jadi paragraf satu orang dia menulis tentang apa, variabelnya apa, kemudian dia metodenya gunakan apa, hasilnya apa, satu paragraf sendiri nggak apa-apa. Kemudian penulis kedua, paragraf kedua, penulis tiga, paragraf ketiga, nggak masalah. Seperti itu juga boleh. Mau tuh mau per masing-masing seperti ini juga boleh. Asalkan jangan di copy paste semua. Kalimat-kalimat yang nggak penting itu, kalau teman-teman tulis, plekan, nanti akan ngaruh ke plagiasinya. Nanti teman-teman sebelum ujian ada cek plagiasi. Nah itu tipsnya, agar teman-teman terhindar dari plagiasi itu, jangan terlalu memasukkan kalimat-kalimat yang nggak perlu, apalagi copy paste gitu. Jadi ya perlu disortir. Sedikit-sedikit nggak apa-apa, tapi yang perlu banyak untuk memperkuat penelitian teman-teman. Penelitian terdahulu ya sebaiknya lebih banyak lagi. Ini saya buat per topik nggak masalah, mau per topik atau karena ini ada beda-beda subtopiknya. Jadi nanti teman-teman sesuaikan dengan topik masing-masing. Baru nanti setelah latar belakang itu nanti masuk ke teori-teori, landasan teori-teorinya. Nah, untuk menyusun itu sebaiknya 10 referensi-referensi itu 10 tahun terakhir maksimal. Kalau bisa 5 tahun terakhir lebih baik. Kalaupun sampai mentok nanti enggak ada teori ya tertentu yang enggak ada buku yang terbaru, ya enggak apa-apa. Baru nanti misalkan kayak apa ya, risiko usaha tani itu dari siapa penulisnya saya lupa. Itu dari buku yang terbaru itu belum. Nah sehingga boleh kalau ya gimana lagi. Tapi sebaiknya paling enggak 5 sampai 10 tahun terakhir saja. Lebih lebih up to date itu yang digunakan itu ya. Untuk landasan teori baik penelitian terdahulu maupun landasan teori dari referensi-referensi buku. Itu di bab 2. Oh, bab 2 ada lagi isinya. Kalau di sini teman-teman amati bab 2 ini sudah. Kemudian nanti ada kerangka berpikir sama hipotesis. Saya sampaikan sekalian. Agak lama nggak apa-apa ya ini ya. Mumpung saya agak longgar. Iya, Pak. Mumpung. Kalau lagi ini malah nanti bisa lagi cari jadwal. Ini ada kerangka teoritis dan kerangka berpikir, bedanya apa ini? Kalau kerangka teoritis yang tadi itu isinya, kalau bab 2 kan isinya kerangka teoritis sama kerangka berpikir. Kerangka teoritis tadi isinya terkait penelitian terdahulu sama teori referensi dari buku itu, landasan teori. Kemudian subbab berikutnya ada kerangka pemikiran dan hipotesis. Kerangka pemikiran itu pengembangan alur yang kan? Nah, mana ya tadi? Ini. Jadi kerangka berpikir itu dia pengembangan alur berpikir secara sistematis. Nah,
dan analitik dari argumen untuk memberikan penjelasan sementara tentang pemecahan masalah berpikir. Jadi dia alurnya, kalau secara teorinya ini baiknya dicantumkan mulai dari permasalahannya. Jadi permasalahannya apa, secara teorinya apa, kemudian barulah ada argumen atau analisis sistematik yang membahas dari kulit. Nah, jadi secara sistematik nanti menjelaskan tentang pemecahan masalahnya apa. Jadi menjelaskan masalahnya apa, pemecahannya dia apa, pakai metode analisis apa, variabel-variabel di dalamnya juga dicantumkan apa. Nah, kemudian nanti di bawahnya barulah nanti ada harapan dari penelitian ini apa. Jadi seperti ini. Saya contohkan. Saya tidak menganggap bahwa tulisan saya bagus, bukan ya. Jadi setidaknya formatnya seperti ini, gitu. Jangan dibaca tulisannya. Saya yakin masih jelek. Nah, maksud saya ini mau menulis kerangka pemikiran. Nah, sesuai teorinya itu seperti ini. Jadi ada permasalahan yang terjadi apa, secara teorinya seperti apa, penelitian terdahulunya seperti apa, kondisi realnya. Kondisi real ini bisa berisi potensi dan masalahnya. Potensi dan masalah. Seperti apa kondisi realnya. Kemudian dari kondisi yang teori dibandingkan teori penelitian terdahulu sama potensi dan masalahnya seperti apa, barulah nanti atau dari potensi turun nanti ke kendalanya seperti apa. Jadi masalahnya apa, secara teorinya kemudian muncul masalahnya, secara masalahnya nanti ada penyelesaian. Di bawah ini adalah di bawahnya masalah kendala ini adalah penyelesaian masalahnya. Jadi di sini itu kerangka alur dari penelitian ini. Jadi dijelaskan ringkasannya secara alur diagram seperti ini. Jadi dari masalah, kemudian pemecahan masalah di sini ada beberapa variabel yang akan diamati atau subtopik yang akan diamati. Kemudian ini adalah solusinya, pemecahan masalahnya dia pakai metode analisis apa. Kemudian di sini nanti setelah dianalisis ini harapannya adalah apa? Nah, untuk mengetahui keseimbangan. Sehingga nanti harapannya bibit padi itu tepat sasaran, berimbang antara permintaan dan penawaran sesuai 6 tepat kuantitas, tepat kualitas, tepat waktu pengiriman, tepat lokasi pengiriman, tepat apanya lagi varietasnya. Nah, atau apa namanya apa namanya itu, ya seperti itulah, bibit itu tergolong apa istilahnya saya lupa, ada golongan ES, BS, dan seterusnya itu. Nah, sehingga tepat apa yang diminta di sana, apa yang ditawarkan di sana. Nah, harapannya seperti itu. Saya contohkan seperti ini. Sehingga nanti dari penelitian ini bisa sebagai dasar pengembangan kebijakan pemerintah dan keputusan petani. Nah, juga dijelaskan alurnya. Ini alur penelitiannya, ini alur analisisnya, kalau yang harus putus-putus. Nah, ini untuk gambarnya. Dari sekian gambar ini perlu dijelaskan secara singkat juga. Jadi ini kerangka berpikirnya, kerangka berpikir. Ini abaikan ini subbabnya ya, karena berbeda format. Sesuaikan dengan format di agribisnis UMM. Nah, pokoknya isinya kerangka berpikir adalah alur. Ini narasinya ya penjelasan dari ini. Jadi langsung tidak langsung serta-merta muncul ini aja, enggak, harus dijelaskan juga di atasnya sebagai penjelas. Gitu ya. Barulah nanti dari kerangka berpikir itu nanti muncul hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban sementara. Hipotesis hipotesis dia adalah dugaan sementara. Jadi dia sesuatu yang ya nggak semua bisa dijadikan hipotesis. Misalkan apa ya? Kalau dia sifatnya lebih kepada statistik deskriptif gitu ya, menghitung pendapatannya berapa gitu. Itu ya saya rasa juga nggak perlu dihipotesiskan. Karena pendapatannya 1 juta.
pertanyaan berapa pendapatan petani di rumusan permasalahan. Kemudian tujuannya mengetahui pendapatan petani. Berarti nanti jawabannya kan juta-jutaan gitu ya. Itu namanya statistik deskriptif, ataukah rata-rata dan seterusnya itu namanya, atau persentase itu statistik deskriptif. Yang dia bersifatnya seperti itu hipotesis ya. Karena saya nggak apa-apa. Kalau misalkan yang perlu H0 diterima, H1 ditolak, perlu pengujian seperti itu sebaiknya ada hipotesisnya. Misalkan mau perbandingan antara eh, pendapatan jagung lahan basah dengan jagung di lahan kering. Itu kan perbandingan. Dia bisa menggunakan metode analisis UJP. Nah, UJP ya juga menganalisis terkait hipotesis itu, statistik yang mengarahnya pada hipotesis, ada hipotesisnya. Jadi teman-teman harus paham deskriptif dengan yang hipotesis. Kalau hipotesis kayak H0-nya diterima, berarti ada perbedaan yang signifikan, nah seperti semacam itu. Misalkan pendapatan petani sawah itu lebih besar daripada pendapatan petani di lahan kering. Jadi yang lahan basah itu lebih menguntungkan menanam jagung dibandingkan yang menanam jagung di lahan kering, misalkan. Nah, perbandingan itu enggak cuma perbandingan rata-ratanya saja, jadi ada perbandingan di metode analisisnya adalah metode misalkan UJP. Nah, sehingga itu kan bisa dihipotesiskan. Kemudian hipotesisnya adalah pendapatan sawah lebih besar dibandingkan pendapatan di lahan kering dan ladang gitu ya. Nah, misalkan seperti itu. Sampai sini bisa dipahami ya, hipotesis ya. Bisa Pak, paham. Ya. Nah, kemudian saya lanjutkan. 1, 2 sudah. Kemudian bab 3, metode penelitian. Ada ini desain penelitian. Desain penelitian itu bisa bentuk survei, bisa bentuk ini sudah ada. Penelitian deskriptif, kausalitas, korelasional, tindakan, penelitian eksperimen, dan seterusnya. Saya coba browsingkan. Ini mengganggu atas mesin. Apa ya? Desain. Ada yang dia sifatnya kualitatif sama kuantitatif. Kalau kualitatif dia ini nih. Nah, desain penelitian itu ya ini salah satu contohnya nih. Dia bisa berbentuk eksperimental. Kalau eksperimental itu desain penelitian digunakan untuk mengevaluasi dan memperoleh pengetahuan baru. Kalau tingkatan S1 sepertinya ini belum sampai sini. Kalau eksperimen atau pengetahuan yang memunculkan teori-teori baru, setidaknya paling enggak ya S3 itu biasanya loh ya. Kalau ada S1 ya bagus sekali. Nah, eksperimental. Kemudian survei. Survei ini yang sering kita gunakan. Jadi proyek meneliti survei yang dilakukan dengan tujuan memperoleh informasi dari responden melalui sampel yang diperiksa. Ini yang sering kita gunakan. Jadi teman-teman kan turun lapang mau mengambil beberapa sampel sebagai responden yang tujuannya representatif untuk mewakili populasi itu. Nah, ini bisa digunakan ini. Jadi dasar apa namanya tadi desain penelitiannya adalah survei. Nah, bisa juga longitudinal. Kalau longitudinal dia berkala waktu. Jadi sekarang meneliti, kemudian meneliti di beberapa tahun berikutnya, atau di waktu yang berbeda, dalam relatif waktu yang lama, ini namanya longitudinal. Jadi before after gitu ya, before after ketika masyarakat ketika sebelum ada kebijakan pemerintah apa di tahun 2001 misalkan, kemudian dampaknya setelah adanya kebijakan di 2010, maka penelitiannya di 2020 misalnya. Nah, itu kan dalam jangka waktu yang panjang. Dia longitudinal seperti itu. Kalau di kasus dia lebih kepada membandingkan apa ya, dua menyelidiki masalah yang spesifik. Nah, ini misalkan kasus di sana sama kasus di sini dibandingkan seperti apa gitu ya, atau kasus
proyek kualitatif, ya kalau kualitatif ini lebih kepada metode etnografi dan seterusnya. Ini kalau kualitatif, kalau yang kuantitatif ya misalkan studi kasus di lokasi mana gitu ya. Nah, bisa seperti ini. Ini contoh-contoh desain terkait desain penelitian itu maksudnya seperti ini. Jadi komparatif dia membandingkan dengan dua kasus. Nah, ini kalau komparatif membandingkan. Ada yang kausalitas, dia lebih kepada sebab akibat dan seterusnya. Ini ya bisa dipahami yang untuk desain penelitian ya. Saya lanjutkan. Oh ya, tutup di sini. Udah aman ya desain penelitian ya. Iya, Kak. Enggak apa-apa agak lama. Ini selanjutnya jenis data. Saya buatkan punya siapa yang mau kita jadikan sampel. Siapa yang mau kira-kira? Langsung saya bukakan filenya siapa kira-kira. Enggak ada yang bersedia. Ya sudah kalau enggak. Nah, ini intinya jenis data. Teman-teman nggak usah menjelaskan data primer adalah, data sekunder adalah, itu nggak perlu. Semua orang juga sudah tahu, nggak usah ditulis lagi di skripsinya. Langsung saja pokoknya. Dari penelitian ini, jenis penelitian datanya adalah terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primernya, data apa saja disebutkan. Ya pastinya teman-teman harus tahu, karena teman-teman sebagai peneliti yang mendesain. Jadi ya jangan ada alasan lagi nggak tahu nanti apa. Kalau nggak tahu berarti ya belum matang penelitiannya. Nah itu ya, jadi jenis data. Saya harap setelah saya sampaikan ini jangan pernah menulis lagi pengertiannya. Jenis data adalah apa? Yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data sekunder adalah pengertiannya dijelaskan. Data primer pengertiannya dijelaskan itu nggak perlu. Jadi langsung dijelaskan data primernya untuk mencari data karakteristik petani yang misalkan, kemudian ada data produksi, data apa yang akan didapat dari data primer turun lapang langsung itu. Kemudian data sekunder yang diperoleh adalah apa? Data tentang produksi, data tentang konsumsi, data apa yang diperoleh, kemudian misalkan referensi-referensi buku untuk landasan teori itu ya disebutkan untuk mendukung penelitian ini gitu gitu ya. Kemudian waktu dan tempat nanti ya dijelaskan waktunya. Penelitian ini mulai bulan apa sampai apa, tahun berapa, kemudian lokasinya. Nah lokasi ini nggak sekedar nanti teman-teman mencantumkan lokasi. Nah, di lokasi, memilih lokasi itu harus ada alasannya. Jadi nggak bisa penelitian kemudian menetapkan lokasi di lokasi B, kemudian sudah titik. Jadi dijelaskan. Apalagi kalau menjelaskan karena alasan dekat dengan rumah. Nah itu eh, jangan, itu nggak ilmiah. Bentar, metode. Ya pokoknya harus ada alasannya untuk ditulis itu. Metode. Nah, lokasinya, misalkan penetapan lokasi. Jadi ada penentuan lokasi yang dilakukan itu secara purposif misalkan. Kalau purposif itu mesti ada alasannya. Kenapa? Alasannya demikian misalkan. Ini perlu berdasarkan data juga. Nggak boleh teman-teman kemudian alasannya ngasal karena apa gitu ya. Nah, ini juga harus ada pertimbangannya apa berdasarkan pemilihan ini secara sengaja ini alasannya apa. Bahwasanya Kecamatan Singosari sentra produksi dan seterusnya disampaikan sehingga
Ini jelas nanti lokasi itu sebagai representatif teman-teman mewakili suatu populasi. Jadi kenapa perlu dilakukan di sana? Karena memang lokasinya seperti ini, seperti itu dijelaskan. Itu ya. Jadi tidak cuma tahu pelaksanaan tanggal berapa, kemudian tempatnya di mana titik gitu ya. Jadi ada alasannya kenapa. Nah, metode untuk pengambilan lokasinya metodenya apa? Proporsi atau apa karena apa? Nah, seperti itu ya. Selanjutnya apa nih? Teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel nanti ya dijelaskan juga. Jangan pokoknya di bab ini nggak perlu lah menjelaskan pengertiannya. Langsung saja sampelnya adalah pengambilan sampel dia menggunakan metode apa. Misalkan random sampling atau apa metode yang digunakan random sampling, alasan apa. Kemudian jumlah respondennya, jumlah populasinya kalau diketahui berapa, kemudian ada rumus yang dihitung menggunakan rumus apa, kemudian barulah ketemulah sampel itu, perhitungan dari populasi sekian, setelah dihitung menggunakan rumus itu ketemulah sampelnya sekian. Langsung di bawahnya beri kesimpulan tulisan untuk penjelas bahwasanya sampel itu sekian untuk misalkan dua ya, petani lahan basah dan petani di lahan kering. Misalkan di lahan basah itu berapa orang, di lahan kering berapa orang. Nah, itu. Ya, jelaskan secara itu titik sudah. Kemudian teknik pengumpulan data. Ini teknik pengumpulan data ini dia teknik kayak misalkan apa ya, wawancara, observasi. Nah, itu juga dijelaskan. Jadi jangan wawancara adalah, observasi adalah, jangan. Metode yang digunakan wawancara dengan teknik apa, wawancara menggunakan kuesioner apa, dan terus jelaskan secara rinci seperti itu. Observasi terkait pengamatan apa, pengamatan produksi, pengamatan hamparan luas lahan atau apa, atau pengamatan produk. Misalkan di green marketing tadi ya, pengamatan produknya, kemudian ada pengamatan lokasinya, nah seterusnya itu perlu disampaikan di situ. Jadi intinya jangan menjelaskan pengertian lagi di sini. Kemudian 3.6 metode analisis. Metode analisis ini yang terkait kayak misalnya apa ya, metode regresi, metode PLS, metode analisis PLS dan seterusnya. Itu yang menyesuaikan dengan tujuannya. Jadi misalkan ada tujuannya ada dua ya. Yang satu tentang jawabannya itu deskriptif, secara penjelasan deskriptif saja. Yang kedua baru menggunakan metode analisis PLS misalkan. Ya dicantumkan ada dua metode analisis. Metode analisis pertama adalah metode deskriptif. Dijelaskan metode deskriptif ini untuk mencari, untuk mendapatkan analisis tentang apa dijelaskan. Cara ya deskriptif saja, nanti menjelaskan secara kualitatif, deskriptif, statistik deskriptif dan seterusnya, misalkan persentase atau apa ya dijelaskan. Jangan sampai terlewat yang deskriptif, karena sering terlewatkan. Teman-teman hanya mencantumkan metode-metode yang bersifat hipotesis, kayak PLS regresi yang ditampilkan. Kemudian ada tujuan satu yang terlupakan, ada tujuan yang terkait itu tadi deskriptif ya, juga perlu dijelaskan. Meskipun sedikit nggak masalah. Jadi metode analisis datanya ada 3.6.1 deskriptif, itu menjawab tujuan apa yang mana. 3.6.2 itu terkait TLS yang menjawab tujuan yang mana, itu seperti itu. Kemudian ini yang 3.7. 3.7 ini saya contohkan seperti ini. Itu pengukuran variabel yang sering teman-teman lupakan. Kok nggak bisa? Itu perlu sekali karena seperti ini nih. Itu penting. Karena untuk analisis metode analisis datanya, kemudian pembaca juga tahu apa yang dianalisis. Nah, kalau ini definisi operasional secara umum. Jadi nanti yang teman-teman cari adalah pengukuran variabel ini.
Nah, dalam definisi operasional itu bagaimana caranya teman-teman eh, terkait tujuan. Setelah mengetahui tujuan, nanti mengetahui metode analisisnya. Misalkan pendapatan ya. Pendapatan kan eh, keuntungan P sama dengan TR min TC. Total revenue dikurangi total cost. Nah, itu kan suatu konsep. Konsep pendapatan. Itu teman-teman tulis konsepnya di sini. Ada versi yang bentuk tabel seperti ini nggak masalah. Atau bentuk yang tulisan apa namanya angka itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu juga nggak masalah. Narasi seperti itu juga nggak masalah. Yang penting, teman-teman harus membreakdown konsep itu menjadi variabel-variabel yang teman-teman definisikan. Kemudian setiap variabel itu punya pengukuran variabel. Kalau dulu sudah dijelaskan di statistika parametrik, non-parametrik, di ekonometrika juga ada terkait eh, apa namanya jenis-jenis data. Ada data nominal, ada data ordinal, ada data interval, ada data rasio, ada 4. Nah, itu fungsinya seperti itu. Nanti teman-teman bisa ada ukuran variabelnya di sini, misalkan skala Likert ya, tulis di sini skala Likert. Skala 1 sampai berapa? 1 artinya apa? 2 artinya apa? 3 sampai apa? Sangat puas, misalkan 5 sangat puas, 5 4 puas, dan seterusnya itu juga perlu dijelaskan. Jadi caranya teman-teman harus membuat konsepnya, rumusnya lah intinya, formulanya apa, kemudian tiap variabel itu teman-teman perlu deskripsikan, setiap variabel itu maknanya apa. Misalkan QS itu apa? Itu, misalkan nih di sini nih, lebih simpel. Nah, KD itu apa? Itu teman-teman taruh di variabel KD. Variabel KD adalah jumlah yang ini, jumlah permintaan. Maksud dari jumlah permintaan, definisi operasionalnya apa? Jadi ini teman-teman tulis di sini, itu sebenarnya bukan makna. Paham maksud saya ya? Bukan makna, kalau makna pengertian itu masuknya di tinjauan pustaka. Kalau definisi operasional di sini, itu yang teman-teman konsep. Jadi teman-teman menjadi seorang apa ya? Seorang logikakan sebagai seorang seniman, apakah seorang proyektor yang membangun pabrik atau membangun gedung gitu ya. Teman-teman harus mengkonsepnya, tiangnya harus seperti ini, nanti rantingnya seperti ini. Yang tahu teman-teman, jangan meniru pengertian orang lain. Paham maksud saya ya? Bisa dipahami. Iya, Bapak. Jadi saya balik lagi ke yang tadi. Nah ini, jadi jangan menulis kemudian ide pengertian secara umum. Jadi ide yang dimaksud di sini sesuaikan dengan eh, penelitian teman-teman. Jadi yaitu jumlah benih padi yang diminta. Karena penelitian saya tentang benih padi, maka yang saya jelaskan, yang saya maksud ide di sini adalah permintaan, kuantitas demand, jumlah total benih padi yang diminta oleh petani di Kecamatan Singosari. Langsung tes lokasinya di mana, yang kita amati itu apa, komoditas apa, maksudnya oleh yang diminta oleh siapa, oleh konsumen kah, oleh petani kah, oleh apa, itu kan banyak. Kalau penelitian secara umum. Nah, maksud saya secara teorinya itu kalau definisi operasional ya teman-teman menuliskan itu sesuai penelitian teman-teman. Jadi jumlah benih padi yang diminta atau jumlah yang dimaksud apa namanya TR, total revenue, adalah total penerimaan petani jagung di lahan tipe lahan basah misalkan, dijelaskan di sini gitu. Tipe lahan basah dan lahan kering. Kemudian pengukurannya apa? Pengukuran variabelnya adalah tiap variabel ini kita uh, tulis datanya itu dalam bentuk apa? Jumlah permintaan benih padi dinyatakan dalam satuan kilogram per tahun. Ini harus jelas satuannya. Misalkan penerimaan petani jagung ya, yang kita amati itu setahun ke
sebulan kah, semusim kah? Kalau kita jelaskan secara umum ya ambigu, orang juga macamnya bingung. Nah, harus dijelaskan pengukuran variabelnya yang kita amati adalah misalkan semusim ada 4 bulan, misalkan jagung ya. Satuannya adalah rupiah per musim karena penerimaan. Nah, seperti itu karena penerimaan maka yang kita amati adalah nominal rupiahnya yang kita tulis di pengukuran variabel. Nah, itu maksud saya seperti itu. Definisi operasionalnya adalah karena ini formatnya terpisah definisi operasional dengan pengukuran variabel. Kalau yang ini jadi satu, namanya subbab definisi operasional, maka bisa ditulis seperti ini. Kalau di UMM dia menulisnya seperti ini. Di sini definisi operasional, di bawahnya ini pengukuran variabel. Enggak masalah, itu enggak masalah. Nah, artinya teman-teman harus mendefinisikan operasional itu di 1.5 itu sesuai definisi operasional teman-teman. Jangan secara teori. Jadi, misalkan TR adalah apa total penerimaan petani dari hasil menjual jagung selama satu musim, titik ya. Kemudian di sini di bawahnya ini dijelaskan pengukuran variabel TR-nya adalah total penerimaan petani dihitung dalam satuan rupiah per musim. Nah, kalau di sini belum ada pengukuran variabelnya, kalau di sini ada pengukuran variabelnya. Atau dia bersifat lebih kepada ordinal, ya dijelaskan saja bahwasanya variabel itu diukur dengan skala Likert 1 sampai 5. 5 artinya sangat memuaskan, 4 memuaskan, 3 sedang, dan seterusnya 1 sampai sangat tidak puas. Misalkan seperti itu. Sampai sini bisa dipahami ya. Aman? Apa capek? Saya lanjutkan atau sementara itu? Lanjut ya? Atau gimana? Misalkan, Tapi Dinda Lanjut, Pak. Kenapa? mau tanya. Oh iya, Din. Berarti yang tadi itu yang definisi operasional, yang batasan istilah itu beda ya Pak sama definisi operasional. Jadi diganti. Ya kalau di sini ini formatnya pakai definisi operasional. Kalau yang dulu kan ada batasan istilah, itu format yang lama. Kalau jangan ikuti format yang lama, ini format yang baru. Jadi 2000 berapa ya mulai ganti ini? 2018 kayaknya ya. Ya ini sudah ditandatangani Bu Isti, sudah sesuai kesepakatan bersama Bapak Ibu dosen yang terbaru. Jadi definisi operasional yaitu maksudnya batasan istilah itu ya sebenarnya bisa sinonim dengan ini ya, definisi operasional. Itu definisi operasional ya maksud dari variabel-variabel setelah teman-teman breakdown konsep itu. Jadi ada teori apa ya, kayak pakai PLS misalkan, ada variabel eksogen, ada variabel endogen. Variabel endogennya ada apa? Ada berapa? Nah, misalkan ada indikator, 3 indikator dalam variabel endogen itu juga di breakdown, dipecah. Variabel Y1 apa definisinya? Nah, definisi itu sesuai dengan makna dari penelitian teman-teman. Jadi jangan secara umum penelitian orang, gitu ya. Paham ya maksud saya? Yang itu. Iya, Pak. Nah, gitu Din. Jadi ya sama lah ya definisi operasional dengan batasan istilah. Cuman ya sudah ikuti format yang terbaru saja ini. Jadi nanti jadi bukan pengertian secara teori ya lah. Kalau pengertian teori itu maksudnya di tinjauan pustaka. Kalau di sini itu lebih menjelaskan bahwasanya apa sih TR? Kalau di penelitian ini, TR adalah nanti yang kita amati adalah penerimaan petani jagung dari lahan basah misalkan ya. Secara lahan basah di Kediri misalkan. Nah, sudah jelas-jelas dijelaskan di situ. Sudah spesifik, artinya lebih spesifik yang sudah sesuai pada penelitian. Penelitian tersebut. Baik, Pak. Yang 3, itu Din ya. Kemudian yang 3.7 ini ukurannya, dia pakai jenis datanya apa? Data
nominal kah, data ordinal kah? Ini 4 jenis data itu jangan sampai teman-teman lupakan. Di ujian mesti ditanya juga. Kalau nominal itu yang kayak laki-laki, perempuan, dia tidak berhasil, tidak. Nah itu. Kalau ordinal, ya bertingkat itu yang 1 sampai dengan 5. Kalau yang rasio, kemudian interval itu ya, rasio ya kayak pendapatannya berapa, langsung sudah jelas dia terukur. Kalau interval dia ya apa, ada interval pengukurannya, misalkan umur atau apa ya, umur itu masuk rasio. Kayak suhu ya, mulai dari suhu panas berapa sampai berapa gitu, interval. Kalau data interval dengan data rasio, dia lebih kepada statistik parametrik. Kalau yang nominal dengan ordinal, dia statistik non parametrik. PLS itu untuk mengukur ordinal salah satunya. Nah, jadi dia bisa dikategorikan juga kalau ordinal data skala Likert itu dia masuk dalam statistik non parametrik. Nah, artinya pengukuran itu adalah namanya di 3.7. Itu yang perlu teman-teman jelaskan. Dia masuk di kategori mana. Kalau kategori ordinal berarti dia pakai skala Likert 1 sampai 5 atau 1 sampai 10, 1 sampai berapa itu enggak masalah. Enggak harus 1 sampai 5, enggak harus 1 sampai 4. Jadi bisa 1 sampai 10 juga bisa kalau itu dari indikator apa namanya? Ordinal itu, tingkatan itu. Tuh, di 3.7. Saya lanjutkan di berikutnya, sudah ada. Setelah ini kan saya masih panjang lebar, kita jeda istirahat sholat setelah ini ya. Setelah itu saya lanjutkan untuk sistematika penulisan deskripsinya. Secara detail nanti seperti apa, kemudian akan saya sampaikan juga penulisan publikasi naskahnya, sekilas saja nanti akan saya sampaikan karena akan panjang lebar, sekilas bentar akan saya sampaikan bagaimana teman-teman download jurnal bereputasi nasional maupun internasional. Biasanya kan ada yang nggak semua open access. Nah, bisa teman-teman akses pakai beberapa trik-trik, misalkan pakai Skyhub dan seterusnya. Nanti akan saya sampaikan. Saya sampaikan ini dulu sampai selesai, kemudian kita jeda istirahat sholat. Ini gambaran umum lokasi penelitian. Ini kondisi umum penelitian ya ini biasanya data-data sekunder ya dari data data desa atau data kecamatan atau data mana ini sesuai kondisi umum di sana seperti apa. Kondisi umum secara umumnya, kemudian secara khusus ya lebih kepada topiknya, kondisinya seperti apa. Kemudian hasil pembahasan. Ini nanti ya ada misalkan biasanya ada respondennya, ada frekuensi umurnya berapa, frekuensi dan presentasinya berapa, yang pengalamannya dan seterusnya. Biasanya kan ada di karakteristik petani, itu juga bisa dimasukkan di 5.1. Di 5.2 itu hasilnya dari tujuan itu, sesuai tujuannya. Kalau tujuannya ada 4 ya bisa dibuat subbabnya, ada subbab 4. Berikutnya ini ada subbab yang menjelaskan terkait tujuan 1, subbab yang menjelaskan tentang tujuan 2, kemudian subbab lagi 5.3, 5.4 sesuai dengan tujuan yang ketiga misalkan. Nah, seperti itu ya. Jadi isi pendahuluan itu ya isinya tentang what apa dari penelitian itu, apalah saya lupa apa yang namanya what. Kemudian ada what else. Jadi apa yang lainnya seperti apa. Jadi teman-teman tidak hanya menuliskan interpretasi. Jadi misalkan dari analisis ketemulah hasil. Hasil itu masih bentuk hasil, belum pembahasan. Makanya di sini ada namanya hasil dan pembahasan. Kalau hasil dari analisis, kemudian teman-teman interpretasikan, itu masih hasil. Perlu dibahas secara faktanya seperti apa. Kenapa nilainya demikian, di lokasinya seperti apa, penelitian lain seperti apa, itu harus dibandingkan dengan penelitian lain yang selaras ataupun yang berbanding terbalik, nggak masalah. Nah, itu bisa
Kalau misalkan berbanding terbalik yang nggak sesuai normatifnya ya, itu malah menarik. Teman-teman bisa bahas lebih dalam. Oh, ternyata di lokasi lainnya itu kok rata-rata hasilnya A. Kok yang saya teliti kok B? Jangan minder, kenapa berbeda? Itu malah semakin menarik penelitian itu. Sesuatu hal yang baru dari yang teman-teman dapatkan. Oh ternyata bedanya itu kalau di lokasi yang saya amati di B, hasilnya B itu karena gini 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 dijelaskan lebih dalam. Jadi perangkat pikir teman-teman itu harus rinci. Jadi tertata sistematis bagaimana misalkan A, variabel A, nanti ada rincian-rinciannya yang perlu teman-teman tata. Kalaupun susah untuk membiasakan itu, teman-teman coba buat outline-nya. Outline secara ringkas, eh, nanti ada anak-anak panahnya apa namanya, sub-sub-sub lagi, misalkan satu bahasan nanti yang akan kira-kira saya bahas apa, nanti rincian tentang apa, A, B, C, D, itu masih dalam outline. Nanti A dijabarkan panjang, B dijabarkan lagi, C dijabarkan lagi. Nah itu nanti akan terbentuk bagaimana teman-teman terbiasa untuk menulis lebih nggak sekedar hasil, karena sering itu cuman hasilnya kemudian interpretasinya, jadi nggak hanya itu, nanti dibahas lebih dalam lagi. Nah, itu perlu teman-teman download lebih banyak lagi referensi-referensi yang nanti sebagai kajian pokok. Nanti menambah wawasan, juga menambah hasil apa namanya, lebih lebih mengeksplor lagi terkait isinya lebih panjang, kemudian lebih dalam lagi pembahasannya. Nah, itu juga perlu referensi-referensi dari luar juga. Jadi teman-teman bisa membandingkan, nggak cuma terkait yang selaras saja, bisa juga yang berbanding terbalik apa yang terjadi di sana dan seterusnya, itu lebih lebih bagus. Nanti untuk menulis naskah skripsi, naskah publikasi juga seperti itu. Ini kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulannya nanti sesuaikan dengan tujuan. Temuan dari tujuannya apa, misalkan nanti terkait ada empat pokok atau dua pokok tujuan ya nanti kesimpulannya menjawab itu. Jadi dari latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, tujuannya ada tiga, yang ditanya yang ditanya dari perumusan masalah ada tiga, turunlah jadi tujuannya ada tiga, misalkan 3 poin. Maka nanti ya ini pokoknya tujuan pustaka juga yang seharusnya terkait topik ini juga ada dari tujuannya seperti apa digambarkan. Kemudian di metodenya, metode analisis data ini juga bagaimana untuk mencapai tiga tujuan itu ya harus disampaikan. Tiga tujuan itu dicapai dengan metode analisis apa, itu dijelaskan ini di sini semua. Dari metode ini nanti ada di hasilnya juga menjawab dari tujuan itu, ada tiga misalkan ya, di hasil ini ya juga nanti ada membahas tiga pokok tujuan. Nah memang kalau penelitian itu nggak apa namanya, nggak luas, kemudian ya, memang perlu dibatasin, makanya ada tiga tujuan itu sebagai batasan penelitian teman-teman. Jadi nggak panjang lebar kemudian ngomong sana ngomong sini campur jadi aduk dalam satu skripsi, itu malah lebih malah jelek, nggak lebih bagus. Nah artinya itu ada, kalau tiga itu ya kita berbicara di sini tiga terkait topik itu, kemudian kesimpulannya juga menjawab dari tiga tujuan itu, jadi sinkron semua, jangan sampai salah kamar itu. Kemudian sarannya ya saran saran bisa dari hasil penelitian itu, atau misalkan punya temuan lagi, atau saran juga terkait saran untuk peneliti lainnya yang mau meneliti ini kurangnya apa, bisa disampaikan di saran juga. Itu ya. Terus daftar pustaka nanti teman-teman wajib pakai Mendeley. Bisa saya sampaikan, atau kalau bisa ya sudah bisa ya nggak masalah. Ya nanti saya sampaikan sebentar saja sekilas. Yang perlu teman-teman koreksi, atau saya garis bawahi banyak yang belum dirapikan. Nanti kalau menulis dari Mendeley itu apa namanya, ada yang judulnya itu kapital semua, itu perlu diedit di Mendeley-nya. Jadi formatnya tiap kata itu tiap kata huruf awal itu besar, misalkan pendapatan P-nya besar,
E, N, D, dan seterusnya itu kecil semua. Pendapatan petani, P-nya petani, P-nya besar, E, T, A, N, I-nya kecil. Nah, seperti itu. Itu perlu dirapikan di Mendeley-nya, jangan ditulis kapital semua. Itu masih ada beberapa yang nanti nggak rapi lah gitu ya. Itu untuk isi-isi dari kontennya, dari sistematika penulisannya. Setelah ini kita jeda sebentar ya.